Halo guys, kenalin aku Eka Fadika Loberta dan di sebelahku ada. Gue Rama. Jadi hari ini nih gue sama Eka mau sharing dikit nih tentang ide proyek Gen AI kami. Yang kita buat itu merupakan aplikasi eh, pengembangan belajar gitu. Nah, namanya itu Edufied Short. Jadi kira-kira gimana tuh Eka aplikasinya? Nah, pasti ide ini tuh muncul karena keresahan kita sendiri sih. Jadi lu ngerasa nggak sih anak kuliah zaman sekarang tuh kalau disuruh baca atau review Iya, itu yang tebelnya ratusan halaman pasti pada mager. bener banget sih. Itu parah banget. Kayak mau nge-review itu tuh kayak ngantuk banget rasanya kan gitu. Mungkin mahasiswa sekarang tuh lebih suka kayak belajar lewat konten pendek gitu nggak sih? Atau kayak micro learning. Contohnya itu kayak Reels IG, Ya. Tik atau Reels TikTok gitu kan. Yang video tuh cuma sekitar 60 detikan. Ya nggak sih? Nah, masalahnya merangkum materi kuliah yang rumit jadi video pendek yang menarik itu susah dan buang-buang waktu banget. Kita mau bikin aplikasi Edufied Short ini, eh, bikin aplikasi yang bisa otomatis mengubah bahan kuliah jadi video pendek. Siap tonton. Nah, cara pakainya juga itu gampang banget guys. Nah, jadi kalian tinggal drag dan drop PDF yang atau jurnal yang sudah kalian cari itu ke website kita aja. Nanti sistem AI-nya itu di belakangnya bakal otomatis meringkas teksnya, mengubah jadi suara narator lewat AI voice, lalu menghasilkan visual pakai AI video, terus eh, itu tuh semua bakal di-render jadi file MP4, jadi bisa kalian langsung tonton. Maksudnya bisa kalian unduh lalu bisa langsung kalian tonton. Nah, sistemnya ini kelihatan simple ya. Iya, Tapi jujur, pas kita rancang di belakang layar, ternyata itu tantangan teknisnya itu lumayan bikin pusing. Iya nggak sih? benar banget guys, itu tuh benar-benar bikin kita pusing banget. Jadi gitu, kita tuh menggabungkan banyak model AI gitu kan, nggak yang kayak cuma mindahin file doang. Nah, tantangan pertamanya itu apa? Nah, yang paling ngeri itu tuh AI hallucination. Nah, jadi kan kalau misalnya eh, bayangin gini nih, jadi kita meringkas jurnal ilmiah gitu kan. Nah, pasti bahasanya tuh kayak kaku gitu kan. Nah itu tuh misalnya diringkas sama AI itu kan bakal menjadi kayak bahasa gaul gitu kan, atau bahasa yang benar-benar yang biasa dipakai sama mahasiswa pada umumnya kan gitu, dalam dalam waktu mungkin kayak 60 detik, 1 menit atau 2 menit gitu kan, atau bisa lebih. Nah, itu tuh bisa aja kayak ngaco atau ngarang bebas faktanya gitu loh. Jadi kan kalau misalnya mungkin kayak ada yang bahasa yang kurang enak didengar gitu kan. Nah, jadi menurut gue sih itu bahaya banget ya buat pendidikan kalau misalnya nggak dioptimalkan atau kagak kita lihat-lihat dulu gitu loh. Hmm, Wah iya juga sih bisa sesesat satu kelas nanti. Terus Ya gimana kan? sih cara ngatasinnya? Nah, untuk ngatasinnya sendiri sih kemarin itu kita menggunakan sistem arsitektur RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi kita kunci gitu kan ruang berpikir AI-nya gitu. Nah, jadi AI itu cuma boleh merangkum dan misalkan berdasarkan data dari PDF yang eh, diunggah oleh pengguna nanti. Nah, misalnya kalau ada informasi yang di luar dari PDF itu, sistem otomatis bakal memotongnya. Jadi datanya itu dipastikan banget bakal akurat karena sudah dikunci dan diatur, tidak boleh asal. Jadi AI ini nggak boleh asal ngambil di luar dari PDF gitu loh guys. Wah, keren banget itu. Aman berarti dari info hoax gitu. Tapi ada satu lagi kan yang masalah gambar sama suara nggak pas itu gimana? Oh, untuk itu sih itu tuh termasuk tantangan kedua ya. Sinkronasi dan latensi itu tuh kadang kan suara naratornya tuh kan udah ngomong kemana kan, tapi videonya tuh kayak lambat gitu kan, telat gitu kan. Nah, belum nanti proses render itu kan udah pasti kan bakal kayak ngeberatin banget di server nggak sih. Nah,
Nah, jadi solusinya kita pakai trik apa itu kemarin tuh? Nah, jadi untuk triknya sendiri kita kemarin menggunakan timestamp based time time timestamp based di Python. Nah, jadi API suaranya kita itu bakal mendeteksi detik keberapa setiap kata yang diucapkan. Nah, script Python itu bakal otomatis memotong dan menempelkan klip video tepat di detik tersebut. Jadi suaranya pun bakal pas dan presisi, nggak bakal yang kayak telat lagi atau apapun itu. Nah, Oh. jadi begitu guys. Nah, kalau dari sudut pandang aku yang megang UI UX-nya, Ya, tantangannya itu adalah estetika videonya. Karena AI video itu bekerja per adegan. iya. Jadi seringkali gaya gambarnya berubah-ubah secara acak. Misalkan detik pertama gaya kartun, terus detik berikutnya tiba-tiba jadi Orang asli ya. Oh iya iya iya. fotorealistis. Kan aneh banget dilihatnya Bener, tuh, aneh nggak banget sih. estetik ya nggak sih? Iya sih, itu sih kelihatannya kayak kesana kayak video itu kayak gak niat gitu gak sih. Nah, terus kayak terus ngatasin itu gimana ya kira-kira ya. Nah, kita kunci pakai global style shape. Di prompt sistemnya kita paksa AI untuk pakai parameter angka acak. Hmm, Nah, yang sama ditambah instruksi gaya yang seragam, misalnya minimalis flat vector tuh. Nah, style hasilnya dari detik awal sampai akhir, gaya gambarnya bakal konsisten dan enak dilihat tuh. Oh gitu. Oh iya, biar oh iya juga biar aplikasinya tuh nggak lambat gitu kan. Nah, pas diakses sama pengguna, nah di bagian back end kita juga nambahin optimasi pakai Celery untuk asynchronous parallel processing. Jadi ya, jadi pas misalnya mahasiswa nih mau coba masuk kayak barengan gitu kan. Nah, Oh, jadi dia nggak bakal nge-lag karena udah dioptimalkan gitu loh, ya, sama Bang. sama salary-nya. Jadi nggak bakal tuh ada namanya drama-drama kayak ngedown atau nge-lag atau apa gitu, bakal bisa Jadi semua. jadi maksudnya gimana tuh biar gampang dipahami teman-teman? Jadi, Jadi gini guys, jadi gini, jadi proses pembuatan gambarnya itu kan pengisi suaranya, rendering videonya berjalan barengan di latar belakang server gitu kan. Nah, jadi kan semua tuh bareng gitu kan di server. Nah, jadi kalau misalnya pakai Celery ini, nanti tuh dia nggak perlu antri-antri satu-satu lagi. Jadi saat diakses tuh jadi nggak bakal ada drama-drama apapun gitu loh. Nah, jadi itu juga bisa bikin memori server tuh jadi super hemat dan websitenya nggak bakal crash atau apa gitu. oh mantap sih mantap. Iya. Jadi kesimpulannya meskipun proyek EduVibe Soft ini menantang banget karena menyatukan tiga dunia AI Iya. yang berbeda-beda yaitu teks, suara, video. Iya. Namun dengan kombinasi solusi yang kita rancang melalui dari RAG biar datanya benar itu timestamp mulai disinkronasi suara gambar sampai style sheet biar videonya estetik gitu kan. Nah, kita yakin proyek ini nih bakal sangat realistis untuk dibuat dan digunakan oleh semua mahasiswa karena benar-benar membantu banget loh. Jadi buat mahasiswa yang kayak aduh mager banget nih gue baca-baca atau riset-riset file ini kayak aduh terlalu banyak pusing deh gitu. Nah, Ya, jadi gampang banget tinggal masukin aja ke web kita. nah benar banget. Semoga ide proyek dari kelompok kami ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Nah, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kita dan selamat siang. Iya, sama siang juga guys. Jangan lupa dipakai ya. Ya. Jangan lupa dicoba.